Sebelum kita bicara tentang Antonin Artaud, mari kita resapi dulu keheningan di balik kata-kata ini. Dalam kesadaran, bagi banyak orang, manusia terluka. Dalam kejujuran, bagi sebagian, ia terasing. Dalam kebebasan, seringkali terasa, ia terbebani. Tapi di sanalah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar hidup. Ya, ini bukan tentang psikologi gelap, bukan tentang bagaimana manusia memanipulasi sesamanya. Bukan tentang tipu daya, kekuasaan, atau trik pengendalian pikiran. Karena yang akan kita dengar dalam narasi ini adalah sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Sebuah wilayah yang jarang disentuh banyak orang, bukan karena tak penting, tapi mungkin karena terlalu menakutkan untuk dilihat. Namun ini adalah suara dari dalam batin, dari ruang gelap yang bukan memenjarakan, melainkan membuka mata. Tempat di mana kesadaran bukan anugerah membebaskan, melainkan jendela yang menyingkap luka. Dan disinilah eksistensialisme bukan sekadar filsafat, melainkan napas berat manusia yang tetap memilih hidup meski tahu bahwa hidup tak pernah menjanjikan apa-apa. Ini adalah psikologi yang jujur, yang tak selalu menenangkan atau menyenangkan, tapi mungkin membebaskan karena ia tak berbohong. Maka dengarkanlah, bukan dengan harapan untuk nyaman, tapi dengan keberanian untuk jujur. Nah, dalam narasi di video ini, kita akan membahas tokoh yang bernama Antonin Artaud, yaitu seorang penulis, penyair, aktor, dan teoretikus teater asal Prancis. Ia dikenal karena gagasan radikalnya tentang seni dan eksistensi. Ia adalah figur intens dan eksperimental dalam sastra dan teater abad ke-20. Artaud tak hanya menulis puisi dan esai, tapi juga mengembangkan konsep revolusioner, yaitu teater kekejaman atau Theater of Cruelty. Sebuah pertunjukan yang mengguncang penonton secara fisik dan psikologis, membuka kesadaran akan kerapuhan, kekacauan, dan kekejaman manusia. Artaud adalah sosok yang sangat menderita, penderitaan fisik maupun mental. Ia mengalami depresi berat, kecanduan opium, dan sering dirawat di rumah sakit jiwa. Namun dari penderitaan itu, lahir pemikiran brutal namun jujur, mencerminkan keterasingan eksistensial dan pencarian makna dalam dunia yang tak sepenuhnya dimengerti. Ia pun percaya bahwa bahasa, seni, dan pemikiran konvensional sering gagal menjangkau realitas terdalam manusia, yang lebih menyerupai jeritan, luka, atau bahkan kegilaan. Maka, Artaud menolak akal sehat sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran, dan justru menggali wilayah kelam dalam batin manusia. Berikut adalah kutipan dari esainya, dalam General Security, The Liquidation of Opium. You are outside life, you are above life, you have miseries which the ordinary man does not know. You exceed the normal level, and it is for this that men refuse to forgive you. You poison their peace of mind, you undermine their stability. You have irrepressible pains whose essence is to be inadaptable to any known state, indescribable in words. Dan berikut adalah terjemahan literal dalam bahasa Indonesia. Kau berada di luar kehidupan, kau berada di atas kehidupan, kau memiliki penderitaan yang tidak diketahui orang biasa, kau melampaui tingkat normal, dan karena itu manusia menolak memaafkanmu. Kau meracuni ketenangan pikiran mereka, kau merusak kestabilan mereka, kau punya rasa sakit tak tertahankan, yang hakikatnya tak bisa disesuaikan dengan keadaan yang dikenal, tak terlukiskan dengan kata-kata. Ya, kutipan ini merangkum esensi penderitaan eksistensial Antonin Artaud. Ia ingin menyuarakan bahwa kesadaran terlalu dalam bukan hanya membuat seseorang terasing dari masyarakat, tapi juga jadi ancaman bagi kenyamanan kolektif. Dan disinilah Artaud terasa relevan,
bukan sebagai penghibur, tapi sebagai saksi penderitaan manusia yang tak bisa disederhanakan oleh logika atau normalitas. Maka, refleksi eksistensial pun jadi tak terhindarkan, karena manusia yang terbangun dari ilusi tak bisa lagi berpaling. Ia harus menatap luka-lukanya dan memilih tetap hidup di tengah absurditas. Karena seringkali, bagi banyak orang, dalam sadar, manusia terluka. Kesadaran bukan hadiah, melainkan jendela yang tak bisa ditutup. Begitu terbuka, kita melihat segalanya, kefanaan, kehampaan, dan absurditas dunia. Kita sadar, tak ada jalan yang sudah digariskan, tak ada makna turun dari langit, dan itulah luka pertama, yaitu mengetahui bahwa hidup harus kita ciptakan sendiri. Dan juga seringkali, bagi sebagian, dalam jujur, manusia terasing. Kejujuran eksistensial, kemurnian hidup tanpa topeng, yang menyingkap kerapuhan segala yang kita percayai. Kita berdiri telanjang di hadapan hidup, tanpa dogma, tanpa kepastian. Banyak yang memilih kembali bersembunyi, tapi yang bertahan akan merasa sendirian. Dan itulah keterasingan. Dan juga seringkali, bagi sebagian, dalam bebas, manusia terbebani. Kebebasan bukan kemudahan, ia tanggung jawab. Tak ada lagi tempat menyalahkan, tak ada lagi takdir sebagai pelarian. Setiap pilihan adalah cermin diri. Setiap jalan yang diambil adalah pertanggungjawaban penuh. Itu berat, terlalu berat bagi sebagian. Namun disitulah inti menjadi manusia, yang memilih meski dunia tak menjamin apa-apa. Ya, semua itu bukan hanya anugerah, tapi juga kutukan. Namun dalam kutukan itu tersembunyi kemuliaan, bahwa kita masih memilih untuk hidup. Meski terluka, kita tetap melangkah. Meski terasing, kita tetap jujur. Meski terbebani, kita tetap bebas. Sebab hanya dalam sadar, jujur, dan bebas, bukankah manusia benar-benar hidup? Dan akhirnya, kita sampai di tepi sunyi dari perjalanan ini. Bukan sebagai kesimpulan, sebab yang kita bahas bukan sesuatu yang selesai, melainkan sebagai ajakan untuk diam sejenak, menyadari bahwa ada wilayah-wilayah dalam batin manusia yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Antonin Artaud bukan sekadar tokoh, ia adalah cermin retak tempat kita melihat bayangan diri, yang kacau, rapuh, namun tetap manusiawi. Ia membawa kita ke lorong-lorong yang tak nyaman, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita tak lagi hidup di permukaan. Di sana, dalam kegilaan dan penderitaan, kita tak menemukan jawaban, tapi menemukan keberanian untuk tetap bertanya. Bertanya bukan pada dunia, melainkan pada kesadaran kita sendiri yang mulai berani terbuka. Karena barangkali itulah inti dari menjadi manusia, yang bukan mengejar kepastian, melainkan sanggup berdiri dalam ketidaktahuan dan tetap memilih untuk peduli. Maka, jika setelah ini kita merasa sedikit lebih gelisah, atau justru lebih tenang dalam kegelisahanmu, mungkin itu pertanda bahwa narasi ini telah menyentuh sesuatu, bukan di pikiranmu, tapi di jiwamu. Dan jika suatu hari nanti kita kembali terjebak dalam hiruk-pikuk rutinitas, ingatlah bahwa ada bagian dari dirimu yang pernah diam sejenak dan mendengar sesuatu yang tak terdengar. Sesuatu yang tak datang dari dunia luar, tapi dari dalam. Sesuatu yang selalu menunggu untuk dikenali, dengan jujur dan penuh keberanian. Dan terima kasih telah menyimak narasi video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah dinarasikan dalam video ini dapat menjadi cara kita bersama dalam berefleksi, di tengah kesibukan hari-hari yang biasanya penuh dengan atraksi dan juga distraksi.